Oke, jadi kemarin itu anak kantor gua ngisi bensin di Klaten terus mogok. Jadi ternyata setelah dicek pertalitnya punya banyak kandungan air. Makanya jam 1 pagi itu langsung 4 mobil mogok ya. 6 mobil mogok langsung instan di sana dan ada 4 motor yang kena. Nah, ternyata pas ditelusuri ya, itu bener-bener isinya pertalitnya segini, airnya segini, mungkin 70% lebih ya. Langsung dibawa ke bengkel dan dikuras di sana, ya akhirnya udah bisa jalan lagi. Nah sekarang kita mau ke arah bengkelnya, pengen tahu seperti apa hasil campurannya ya. Dan kita mau sekalian bawa mobil ini karena di hari kejadian, siangnya mobil ini mobil dagangan garasi ya, Nissan March, itu kebetulan ngisi di sana. Nah kita mau kuras kalian, takutnya daripada kenapa-napa, baik-baik aja sih sebenarnya. Tapi yaudahlah, yuk kita ke bengkel aja langsung. Kalau mobil ini, itu sebenarnya gue nggak ngerasain ada yang aneh ya. Jadi kalau kita gas, kita bawa kenceng, itu sih nggak ada berbet atau semacamnya. Cuman karena kita isi dari pom bensin yang sama, dan di hari yang kurang lebih sama ya, karena kan ini siangnya, itu paginya gitu. Jadi ini jam 1 pagi. Jadi gue pengen sekalian kuras, jadi nanti kalau misalkan mobil ini laku gitu ya, pemiliknya nggak perlu khawatir karena ya udah kita bersihin tangkinya, udah kita isi bensin yang baru. Gue takutnya ya mungkin ada berapa persen airnya gitu kan, pas kita pakai enak-enak aja, pas giliran yang beli kok berebet bisa mogok gitu kan, nggak asik banget gitu ya. Dan itu kan bikin nama kita jadi jelek juga. Jadi mendingan langsung aja kita bawa ke bengkel buat dikuras. Dan arah bengkelnya, bengkel Sikas itu kan di daerah Cawas. Nanti kita akan ngelewatin pom bensinnya, dan sekarang pom bensinnya lagi disegel. Ya, gue berharap cepet dibuka karena itu pom bensin yang paling deket dari rumah gue ya. Jadi gue kalau beli bensin mobil, motor di situ. Kalau mobil udah jarang karena sekarang pakai mobil listrik mulu. Meskipun mobil listriknya sekarang lagi ditabrak ya. Oke, hijau sekarang. Dan udah ada hasil investigasinya. Ternyata yang nakal itu adalah truk tangki delivery-nya. Jadi katanya GPS sama CCTV-nya dicopot, terus ya itulah terjadi pengoplosan. Ya, udah dioplos, habis itu ya begitulah yang terjadi. Dan itu sebenarnya bisa kena ke banyak pom bensin loh, nggak cuma pom bensin itu aja. Nah, ini dia pom bensinnya ya. Ini sebenarnya lagi disegel, tapi tulisannya masih BBM dalam proses pengiriman. Nah, nggak tahu dikirimnya kapan gitu ya, tapi ini sebenarnya lagi disegel dan petugasnya tetap ada karena di dalam tuh ada buat BNI, ATM, tabung gas ya, termasuk juga itu enduro tuh buat motor servisnya masih buka, ganti oli Nitogren servis ringan. Gue sering banget kalau misalkan kalian lihat video gue kan, kalau gue mau ngetes terutama motor, mobil itu kan bannya harus standar ya tekanannya ya. Itu gue pasti di sini nih nambah angin sama ngurangin anginnya pakai nitrogen. Ini yang paling kasihan sebenarnya ini sih, nggak cuma konsumen tapi pemilik pom bensinnya juga, karena ya siapa yang tahu tiba-tiba pom bensin yang dia punya ternyata diisi sama air gitu kan. Nggak tahu deh dia dapat kompensasi nggak ya dari Pertaminanya. Semoga aja dapat ya, karena tuh ada garis polisinya ternyata. Ada garis polisinya. Karena menurut hasil investigasinya ya, Polres Klaten sama Pertamina, yaitu ternyata dari tangki BBM-nya. Artinya bisa menimpa pom bensin mana saja. Nah, kita sekarang udah bersama Mas Agus Sikas. Ya. Gimana Mas? Berapa mobil sih jadinya? Yang kena air, kemasukan air itu 4 mobil. 4 mobil. 4 mobil. Motor berapa? Motor 8. Motor 8. Ya. Itu dibawa ke sini semua? Kalau motor ada bengkel kanan milik temen. Oke. Kalau mobil? Kalau mobil sini semua. Sini semua. Ya. Itu diganti nggak sama Pertaminanya? Biaya bengkelnya? Biaya bengkelnya pihak SPBU. Oh, udah diganti ya? Iya. Berarti konsumen nggak ini ya? Nggak ngeluarin duit sendiri ya buat betulin ya? Berapa hari itu betulinnya? Ada yang 1 hari, ada yang 2 hari. Ada yang 2 hari ya? Kita utamakan yang jauh dulu. Itu apa? Nah ini. Nah itu ya? Ini sampelnya. Ini mobil yang mana? Kalau ini kemarin mobil yang Innova terakhir. Innova terakhir? Innova terakhir. Maaf ya, nih. Ini pertalitnya cuma segini.
ya, airnya segini. Ini pertanyaannya Mas, ini airnya aja butek loh. Ya. Ini butek dari tangkinya apa dari itunya? Dari air yang diisi ke pompa bensinnya? Air yang dari isi pompa bensinnya. Oh. Itu memang butek. Memang butek ya Memang dari butek. sananya ya. Nah. Terus ini lihat tuh. Cuma ini 10%-nya kagak nyampe. Ya. Baunya sih bau bensin sih, masih ya. Memang kemarin yang masuk itu cuman berapa ya? 90% air semua. Iya, dan itu ya, kan di dalam mobilnya kan juga masih ada bensin, Mas. Iya. Nggak habis total. Jadi sebenarnya yang masuk itu berapa bensinnya? Artinya kan lebih dikit lagi dibanding ini, ya. Ya, Bisa hampir gitu ya? semua air. Hampir semua air yang Tapi masuk. terus katanya sisanya dijadiin barang bukti ya? Iya, Dibawa ke sini, cuma ini masih tersisa 1 botol aja. Wah, gile. Nah, pertanyaan nih Mas, kalau misalkan nih teman-teman ada kejadian yang sama, tiba-tiba mobilnya berbet atau nggak bisa di starter setelah isi bensin, hal pertama harus dilakukan apa sih Mas? Ya, Menuntut SPBU. ya mula-mula ya cek dulu. Cek dulu. Cek dulu tangkinya ada airnya atau enggak. Oh, maksudnya dari pompa bensinnya dicek dulu, Ya, ya. pakai apa namanya gelasnya itu kan. Nah, Terus abis itu di situ kalau memang benar-benar nggak nyala ya bawa ke bengkel dulu. bawa ke bengkel. Kita pastikan memang benar-benar tangkinya itu kebanyakan air, ada airnya dan sudah masuk ke ruang bakar atau belum. Oke. Nah, kalau masih di tangki doang, Kalau di tangki doang kan kuras saja. masih bisa dikuras ya. Oke. Tapi kalau udah masuk ke dalam ruang bakar tuh gimana tuh, Mas? Kalau ke ruang bakar kita biasanya pakai apa ya? Kita gurah. Digurah Kita ya? mesinnya itu ya. Disedot ya airnya ya. Nah, disedot di semua. Tapi fuel pump, injektor aman nggak tuh? Kalau full pump sebaiknya harus ganti. Sebaiknya ganti ya. Oh, berarti kemarin ganti? Ganti. Oh, ganti full semua. Full pump, filter bensin semua Ya. ganti. Oke. Terus injektor aman kemarin? Injektor kita servis masih bisa. Servis masih bisa ya? Masih bisa. Nah, jadi cuma itu doang ya? Iya. Oke. Kebanyakan yang mati busi mati. Busi mati, Busi ganti mati. busi juga? Ganti busi. Oh, jadi kemarin satu mobil tuh habis berapa tuh, Mas? Yang belum sempat jalan Heeh. itu kijang kapsul Heeh. itu habis sekitar 1.600.000 sudah Oke, selesai. itu kuras, Kuras, ganti fuel pump, filter dan busi. busi. Heeh. Nah, kalau yang sampai mogok udah jalan, Eh, paling banyak itu habisnya Avanza karena sudah Kenapa? jalan sekitar 5 kiloan. oh, oke. Itu habisnya sekitar 3 jutaan. Kenapa tuh? Bedanya apa? Bedanya tidak tahu kalau permasalahan itu kan bensin, Heeh. bensinnya campur air. Jadi mereka kan didorong, itu Oh. terus dipaksain, ditarik biar dia bisa nyala seperti itu. Waduh. Jadi kalau udah rasa berbet habis isi bensin, sebaiknya berhenti ya? Iya, iya. heeh. Balik ke pompa bensinnya, minta pertanggungjawaban. Apa ke bengkel dulu? Bengkel dulu, cek beneran ada airnya apa enggak. Kalau ada baru minta pertanggungjawaban ya? Kalau anu kan bengkel dulu. Bengkel dulu ya. Kalau kejadian kemarin kan karena Pas banyak banget. ya pas diisi langsung. Langsung. Mati ya. Diisi Oke. yang diisi cuman 50.000 itu masih bisa jalan. Karena kan Masih ada sisanya banyak, Sisanya ya kan? banyak. Yang diisi hampir 300.000, 160.000 itu macet. Oh, apalagi yang Itu full memang ya? berhenti, iya. Oh, oke. Ya. Lumayan ya berarti ya kena biayanya ya. Jadi untungnya SPBU-nya tanggung jawab ya. Tanggung jawab, Dibayarin tanggung jawab, semua. iya. Cuma saya pikir itu tadi awalnya, Mas. Mungkin kan Klaten lagi hujan terus. Jangan-jangan rembes nih karena hujan. Nah, kalau itu kan emang full tanggung jawab dari SPBU. Tapi karena dari ininya juga harusnya si pom bensinnya itu juga minta tanggung jawab ya. Tuntut ya harusnya ya. Cuma nggak tahu ya jadi pengusaha pom bensin itu emang tidak semenguntungkan itu sebenarnya. Ya wes Mas, aku titip March ya. Ya. Minta tolong dicek karena siangnya tuh habis diisi di situ. Oh, Nah, iya. tapi mobilnya baik-baik aja sih, nggak ada masalah. Barangkali aja ya. Iya kan mobil sambil dijual di garasi gubernur kan takutnya ada apa-apa kasihan yang beli gitu. Nanti kalau misalkan ternyata ada airnya harus ganti fuel pump ya ganti aja lah. Ya. Oke. Sip Siap. kalau gitu Ya. kita tunggu
lihat bagaimana si Nissan Mars-nya. Ya, jadi ini hari kedua ya. Karena kemarin itu penuh bengkelnya. Jadi meskipun ini bengkel masih kesini dia jauh dari kota Klaten, sekitar berapa menit? 20 menitan kali ya. Bukan di pusat kotanya, tapi di sini ramai terus alhamdulillah. Nah, jadi kita baru kuras tangkinya sekarang ya. Sekali lagi gue ingetin ini mobil sebenarnya nggak ada masalah, cuma gue pengen tahu aja kan kilometer segini tahun 2013 kalau nggak salah ya, udah berapa tahun, berarti 12 tahun ya. Biasanya mobil kilometer rendah itu juga mesti dicek tangki bahan bakarnya. Kenapa? Karena bahan bakar yang mengendap lama itu juga basi kan di dalamnya kan, biasanya juga kotor gitu. Jadi di luar dari kita pengen ngecek karena selang beberapa jam ya, dia siangnya, kejadiannya paginya gitu kan, kita pengen cek aja gimana pas kita turunin, ada airnya apa enggak. Jadi ini mobil kita apain nih Mas? Kita turunkan bahan bakarnya saja. Perlu turun tangki? Nggak usah aja. Jadi disedot aja ya? Sedot aja. Nah, terus kalau ternyata bahan bakarnya jelek, itu berarti kita isi bahan bakar baru ya? Iya, bahan bakar baru. Di pom bensin yang sama? Tutup deh. Tutup. Terus dari engine segala macam nggak perlu ya berarti ya? Nggak perlu. Cuma itu aja ya? Nah, jadi nanti kita lihat aja seperti apa nanti BBM yang ada di dalam si mobil ini. Pas banget sih, tinggal dikit, tinggal 2 bar. Ya, Sampai kering berarti, sampai kosong ya? sampai kosong. Oke, sip. Ya. Nah ini diangkat, tapi dia nggak ada drainnya ya? Nggak ada. Kalau yang ada drain tuh Avanza yang lama tuh. Avanza generasi pertama dia ada drain, tinggal dibuka, nanti airnya ngocor. Karena saya dulu waktu kuliah suka ngambilin bensin mas. Lumayan, ngisi Vega Air. Sama ini mobil zaman sekarang semuanya plastik ya? Nggak ada yang besi lagi ya? Udah plastik. Oke, sama ininya dia pakai semacam rubber ya, karet ya, buat pengikatnya. Ini rubber. Jadi emang sangat umum sekali. Tapi kalau zaman dulu pakai besi ya mas ya? Besi semua. Besi semua, kanteng-kanteng. Ini tuh udah dipasang anti karat ya? Udah ada anti karatnya. Udah ada anti karatnya ya? Kalau dilihat, ini udah hitam terus ada apa namanya? Kayak aspal gitu loh. Kayak aspal. Ada patternnya gitu loh. Bukan yang besi halus gitu kan? Iya. Oh, udah pasang anti karat ternyata dari sananya ya. Oke, berarti ini kita ngambilnya dari selat ini? Pengisian, selang Pengisian ya? aja. Ya. Oh, bukan dari jok dibuka, Bukan. fuel pump gitu enggak ya? Bukan. Dari sini aja ya? Dari sini aja. Oke. Nanti biar nggak berbau. Oh, I see. Ini warnanya emang agak ini ya, kena galon biru. Tapi so far kalau dilihat ya, bersih sih mas. Coba kita ke depan ya, Ya. yang terang. Bersih mas. Bersih, nggak ada yang aneh-aneh. Ada kayak pasir dikit, tapi ya wajar sih karena kan di bawah itu kan biasanya ada kotoran ya. Tapi nggak ada air sih, Nggak ada airnya. aman ya. Aman. Oke, nah penasaran sebenarnya pengen lihat fuel pumpnya sih mas. Boleh. Boleh ya? Bongkar sekalian aja. Cuma lihat filter fuel pump tuh biasanya yang kotor. Kita lihat. Ini bisa dilihat ya. Ternyata emang ya karena mobil udah berumur, jadi biasanya bagian sininya kotor. Fuel filter. Nah ini baru masuk dia ke fuel pump. Oke. Nah kalau misalkan mobil kalian udah tua juga, nggak ada salahnya kondisi fuel pumpnya baik nih. Nah ininya diganti ya mas ya. Ganti filternya. Biar fuel pumpnya nggak kena. Biasanya kan kalau ininya kotor, dia kan kerjanya keras nih jadinya nih. Nah itu panas, jebol deh. Kurang lebih kayak gitu. Mas, sama nanya nih mas. Ya. Kalau mobil sering bensinnya res, sering habis gitu, itu bikin katanya fuel filter juga kotor ya? Iya, karena kan endapan kotoran itu kan Naik kesedot, ya? naik. Yang di bawah itu pada ikut naik ya jadinya ya? naik. Nah makanya itu, jangan sampai habis-habis amat, kalau bisa 1/4 udah isi. Ya wes mas, titip mobilnya mas ya? Ya, siap. Hari ini bisa diambil kan berarti? Bisa. Oh bisa ya, jadi bensinnya kita balikin lagi. Ya, Ternyata yang siang bersih? bersih. Bersih, jadi emang lagi apes saja, kayaknya habis ngisi bahan bakar, terus emang sama drivernya dicampur air ya? Ya.
Ya, semoga pom bensinnya cepat buka ya, karena itu adalah pom bensin yang paling sering gue kunjungin selama gue tinggal di Klaten ya. Semoga video ini bisa membantu buat teman-teman yang punya permasalahan sama. Ya wes, jangan lupa untuk like dan subscribe dan share video ini, dan buat teman-teman yang ngelihat komen-komen judul di bawah, tolong bantu report dan hide. Ya, pokoknya di report lah. Makasih banyak. Thank you Mas Ikas. Sampai jumpa lagi.